Saudara kasih Tuhan, apakah saudara orang yang suka berdoa? Saya perlu bertanya hal ini karena kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian B, dia berkata seperti ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya tahu kebutuhan saudara banyak sekali. Saya tahu kerinduan-kerinduan kita banyak sekali daftarnya. Kalau dibuat mungkin berbuku-buku daftar itu. Tapi apakah kebutuhan kita yang banyak itu sudah kita ikuti dengan doa yang banyak? Inilah yang menjadi persoalan kita, saudaraku. Karena ketika kita malas berdoa, maka kita tidak terhubung dengan surga. Tapi saat kita berdoa, mukjizat itu nyata. Ada 3 hal paling tidak yang membuat orang malas berdoa. Yang pertama adalah karena dia tidak percaya dengan doa. Dia merasa itu hanya seperti berbicara kepada seseorang yang tidak jelas ada di mana. Dia merasa bahwa berdoa itu hanya buang-buang waktu saja. Dia merasa berdoa itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga dia tidak percaya. Kalau saudara ingat bagaimana Elia dengan berdoa, dia bisa menghentikan dan mendatangkan hujan. Bagaimana Daniel dengan berdoa, dia bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Musa dengan berdoa, dia bisa membelah laut Taberau. Itu lebih daripada cukup untuk mengatakan bahwa doa itu berkuasa, bahkan melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan. Tapi adakah saudara percaya bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang menjawab doa? Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sepele, tidak ada yang terlalu serius bagi dia. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa menjawab doa-doa kita. Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua yang sering membuat kita menjadi malas berdoa adalah karena kita tergoda mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi kalau modal kita banyak, pengalaman kita banyak, network jaringan, backingan kita banyak, maka memang kecenderungannya adalah kita menjadi lebih mengutamakan itu. Sering sekali kita melihat orang sakit yang dia cepat-cepat cari adalah pertolongan dokter, karena bagi dia itu adalah nyata. Dibandingkan dengan berdoa, justru sebaliknya, mereka berdoa ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi dokter yang sanggup menyembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini namanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah yang membuat kita akhirnya tidak diberkati. Daftar kebutuhan tadi tetap hanya sekedar menjadi daftar tahun demi tahun berganti. Dan yang ketiga adalah kita malas berdoa karena kita sedang mengalami kelesuan rohani. Kelesuan rohani ini bisa saja diakibatkan oleh karena doa yang belum dijawab Tuhan, lalu kita mulai bosan. Atau lingkungan kita yang tidak mendukung, atau juga kita mulai merasa lelah dalam berdoa. Dan banyak faktor yang lain, bahkan sering sekali hidup yang penuh dengan dosa membuat kita tidak layak, dan kita berkesimpulan tidak mungkin doa orang seperti saya dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin orang seperti saya kalau datang beribadah, dia akan sambut saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada dengan kelesuan-kelesuan rohani yang membuat kita akhirnya malas
dalam berdoa. Ingat, dalam Yakobus pasal yang keempat tadi, ayat yang kedua, kamu tidak berdoa, dan itu sebabnya kamu tidak memperoleh apa-apa. Mari, mulai hari ini, perbaiki kehidupan doa kita. Saya rindu supaya kita semuanya bergairah dalam doa. Dan setiap kali kita berdoa, Tuhan mendengarkannya. Tepat pada waktunya, mukjizatnya dinyatakannya. Hindari 3 hal ini. Tidak percaya, mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan kelesuan rohani. Tuhan Yesus memberkati.